Tuhan berkati Pak Nathan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah masuk. Jody, ya. Dengan segala Ada Kak Inggris. Hei, kenapa itu? Saya punya. Halo. Hai Kak Inggris. Ya, jangan heboh ya di sini ya. Ini bukan kelas EE, tolong. Jangan heboh, jangan bikin malu. Hai Kak Ingrid. Hai. Iya. Ada Kak Ingrid. Oh, ada Kak Inggris Padahal rupanya. tiap hari dorong sudah ketemu saya. Aduh. Halo semua teman-teman. Bapak Ibu yang terkasih, selamat bergabung. Kak Rita. Selamat bergabung dengan kami. Sambil menunggu, boleh dinikmati dulu snack camilan yang sudah disediakan di rumah masing-masing. Camilan yang sudah disiapkan sendiri. Ya, di rumah masing-masing boleh ngopi-ngopi, silahkan. Karena nanti kalau sudah mulai nggak bisa ngunyah lagi. Lihat dulu ini orang ini satu dia. Halo Mami Leli, mana ini Mami Leli pesuara? Mana Bu Leli? Tadi suaranya ada, orangnya nggak ada. Halo Pak Abe. Abe, halo. Buka main Abe ini. Lebih gampang cari Pak Gubernur daripada Abe. Ini kok baru baku dapat. Pak Abe memang luar biasa ini Pak Abe. Kepala sekolah ya. Oh gitu. Ya selamat bergabung untuk yang baru bergabung, Bapak Ibu yang terkasih. sore, Pak. Senang bisa ketemu. Hujan lebat nih di Medan nih. Bisa takut mati listrik, Pak. Oh, Pak Budiman di Medan sekarang? Iya. Oh, saya pikir masih Pekanbaru. Oh, udah lama, Pak. Oh. Hijrah. Oh, hijrah ya. Nah, apa kalau di kota, Pak? Sama GKS ya. Oke, Gekisia. Asal aman aja lah listrik sore ini. Yang penting listrik ini. Terus dia ada satu. Ada Bu Leli. Bu Leli, apa kabar? Tidak berbunyi. Sudah coba bunyi itu. Sebab bunyi dia. Banyak bunyi. Sebab bunyi dia.
Ibu Bisa saling Leli, menyapa suaranya sebelum sudah kami di-lock. dengar. Halo. Ya, Ibu Leli. Ya, hai. Nah, itu baru Ibu Leli punya suara muncul. Ibu Leli nggak berubah ya? Berubah dong, setuan dong enggak berubah. Abe ini macam-macam aja. Mau coba-coba dia. Nggak seperti dulu maksudnya. Oh iya dong, mentang-mentang kau berhasil. Selamat sore Pak John. Apa kabar? Ini Panggil saya. Yang Foto profil. Silakan Bapak Ibu bisa unmute sendiri sebelum sesi dimulai, karena nanti sesi dimulai kita akan mute semuanya. Jadi mari boleh silakan saling menyapa sebelum nanti akan kita mulai. Saya izin sebentar lah. Jangan lama-lama Pak, izinnya Pak. Ini udah daftar, udah masuk. Selamat sore Pak John, Ibu Meli. Sudah kedengaran Pak John? Kok bisa hilang Halo, sendiri? Ibu Leli, Ajus Leli. Sore semuanya. sore. Selamat sore. Oh, Selamat Birman. sore Birman semuanya. menyapa, Birman. Selamat sore Bu Marcella. Selamat sore Bu Leli. Selamat sore. Selamat sore. Yuk, Yohanes. Sore Bapak Ibu. Ibu Marcella, selamat sore. Selamat sore. Bu Baby. Pak Abe. Kok nggak ada yang menyapa saya sih? Oh, mana Ibu Betty? Halo, Ibu Betty. John, Ibu Leli. James, Ibu Lita. Iya. Pak John sama Ibu. Ya, selamat sore. Pak Gerang. Ibu Marcella. Selamat sore. sore. Selamat sore. Selamat sore juga. Selamat sore semuanya. Selamat sore Saudara Kapolda. Teman-teman mahasiswa SCT Providensia Adonai Batu. Selamat sore. Ada juga teman-teman dari Jakarta, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Papua adakah? Dari Banjarmasin juga ada. Ya, dari Banjarmasin juga ada. Dari mana lagi ya? Ya, banyak alumni juga hadir di sini. Selamat berjumpa kembali. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Ya, sebentar lagi admin akan Dia takkan mute semua suara. takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bergabung di dalam seminar. Ini adalah seminar yang ketiga yang diadakan dalam rangkaian untuk meresponi situasi yang terjadi saat ini sebagai bentuk dukungan kepada sesama anak-anak Tuhan untuk melihat dan juga kembali belajar dan kemudian mempertimbangkan kembali apa yang firman Tuhan katakan bagi kita semua dan juga pandangan secara teologis. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema pandemi dan spiritualitas perjanjian lama. Pada malam hari ini narasumbernya adalah Bapak Nathan Masela, Master of Theology. Ya, selamat malam Pak Nathan, sudah hadir di sini. Selamat malam. Ya, malam hari ini Pak Nathan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai dan juga beliau memiliki perhatian yang khusus dan minat yang khusus terhadap bidang perjanjian lama. Beliau akan menyampaikan materi. Oke, sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta John Manwain untuk memimpin kita di dalam doa untuk membuka seminar pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin Pak John bisa unmute dulu. Ya, oke. Di unmute dulu Pak. Halo. Halo. Ya. Oke. Sudah Pak John. Ya, silakan Pak. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan lagi pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti seminar. Kami berdoa Tuhan berkati acara ini, berkati Pak Nathan yang akan menyampaikan materi, biar kami semua peserta boleh mengikuti dengan baik, dan kiranya bahan yang kami renungkan, bahas ini menjadi bekal dan berkat dalam kehidupan dan pelayanan kami. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak John Manwain. Bapak Ibu, untuk peraturan atau tata tertib di dalam seminar ini sudah di dalam grup, ya. Saya hanya mengingatkan saja selama narasumber nanti menyampaikan materi Bapak Nathan Masela. Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti di akhir sesi nanti akan direspon oleh beliau. Ya, untuk waktu saya persilahkan kepada Pak Nathan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, selamat malam. Laila Tov. Ya, saya bersyukur karena kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan satu materi yang penting untuk kita di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sangat mencemaskan ini.
Dan tema yang diberikan kepada saya itu pandemi dan spiritual perjanjian lama. Satu tema yang cukup menarik ya untuk kita mencoba untuk menelusuri, memahami, dan kiranya apa yang memang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari materi ini dapat juga menolong kita menghadapi kondisi saat ini. Baik, saya akan membahas pandemi dan spiritual perjanjian lama. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini merupakan ancaman bagi semua manusia termasuk orang-orang percaya. Ya. Ia menyerang siapa saja. Ya, begitu cepat menyebar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Dan ini memang sebenarnya kalau kita lihat kondisi seperti ini sangat membahayakan juga yang namanya kesatuan negeri ini. Nah, saya ingat kata-kata dulu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi coba kita perhatikan sekarang ini, justru bersatu kita celaka. Bercerai justru kita utuh, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita memperhatikan perkembangannya sampai saat ini, memang makin hari makin ini. Saya baru dapat informasi dari Hong Kong bahwa ini dia berkembang lagi, ini bagian yang ketiga terjadi lagi di Hong Kong. Sementara di Indonesia terus dia berkembang. Bagaimana cara sebenarnya kita dapat mengatasinya? Khusus dari kita sebagai orang-orang beriman atau dari gereja. Nah, karena itu dalam bagian ini saya akan membahas pandemi, tapi saya melihat dari satu sisi, yaitu khusus berkenaan dengan masalah ketidakpastian. Ya, bahwa hal yang paling penting untuk kita melihat masalah ketidakpastian dalam konteks pandemi ini adalah masalah sebuah pengujian spiritualitas kita. Ya. Karena kalau kita lihat pandemi ini sebenarnya bukan hanya ya masalah yang berkaitan dengan kesehatan, tetapi berkaitannya juga dengan ketidakpastian tentang berbagai hal dalam kehidupan manusia pada waktu sekarang ini. Nah, karena itu tema khusus berkaitan dengan pandemi, tadi saya sudah katakan, saya batasi khusus hanya pada ketidakpastian. Saya melihat ada beberapa hal berkaitan dengan ketidakpastian. Yang pertama ialah kita tidak tahu pasti kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah sudah katakan nanti September, yang awalnya mungkin Juli, lalu nanti dikatakan akhir tahun ini. Ini belum pasti semua, ini ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Kemudian yang ketidakpastian ini juga membawa kita untuk stres, mengalami stres, ya. Pengaruh besar terhadap psikis. Banyak orang yang mengalaminya. Tinggal di rumah, tidak jelas, anak-anak yang harus belajar, mereka harus belajar di sekolah, tetapi mereka tinggal di rumah. Secara psikis itu mempengaruhi. Ya, itu yang mereka alami. Kemudian, yang memang ketidakpastian adalah sampai hari ini kita tidak tahu vaksinnya itu. Kapan itu akan muncul? Sampai sekarang belum ada. Kemudian yang terakhir yaitu yang kalau kita lihat, kapan sebenarnya kita bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Diusahakan ada new normal. Tapi yang terjadi sesudah dibuat new normal, semua jadi abnormal. Gitu. Ya. Itu yang terjadi sekarang ini. Sehingga memang sebagai orang percaya, ya, apa yang harus kita buat menghadapi
kondisi ketidakpastian ini. Dan apa yang memang diminta untuk saya itu masalah spiritualitas. Memang itu penting untuk kita. Mari kita memperhatikan spiritualitas khusus dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, saya mencoba untuk membahasnya. Saya melihat kata spiritualitas itu, ya, akar katanya itu dari kata sebenarnya kata ruah. Itu artinya angin, hembusan, ya. Dari bahasa Latin itu spiritus, bukan spiritus ya, spiritus itu dari kata dari akar kata itu spare, artinya itu menghembus, meniup, ya, mengalir, itu kata spiritual. Nah, kalau kita memperhatikan dalam Perjanjian Lama khusus bicara tentang kata ruah, ruah itu justru menjadi pusat hidup manusia. Dan secara utuh itu dihubungkan. Ruah itu dihubungkan dengan Tuhan. Ya, secara utuh itu dihubungkan dengan Tuhan. Manusia itu dapat hidup berkat hembusan nafas yang dihembuskan oleh Allah. Dan kita sudah perhatikan pada awalnya bagaimana manusia itu menjadi manusia, ya, dia menjadi manusia itu justru karena hembusan, ya, hembusan ruah itu kepada manusia. Kemudian kita melihat bahwa spiritualitas, makna atau pengertian spiritualitas itu adalah sebuah sikap, perasaan, dan tindakan. Ini kalau kita memahami secara umum ya, tindakan seorang sebagai akibat hembusan. Jadi itu akibat spirit atau roh dalam dirinya. Sehingga itu muncul perasaan, muncul sikap atau tindakan. Itu karena akibat dari hembusan itu. Manusia ketika pertama kali ya disebut manusia, hembusan itu diberikan kepada dia. Ruah itu dihembuskan oleh Allah kepada manusia, dia jadi manusia dan dia bisa bersikap, punya perasaan, tindakan-tindakan yang memang dia bisa lakukan. Yang kedua ialah, yang berikut adalah eksistensi seseorang itu berada dalam relasi yang benar, ya. Kalau kita bicara tentang spiritualitas itu adalah bicara tentang eksistensi seseorang yang berada dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama juga ciptaan yang lain. Yang dimaksudkan dengan yang benar yaitu firman Tuhan dan bukan pikiran atau kehendak daripada manusia. Jadi dikatakan sebenarnya membangun sebuah relasi yang benar, ya, hubungan yang benar, spiritualitas itu bukan tergantung kepada pikiran manusia atau kehendak diri manusia, tetapi kepada Allah. Nah, karena itu saya mencoba untuk melihat dalam Perjanjian Lama khusus, tadi saya sudah sedikit jelaskan, kita melihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan sebenarnya tentang ruah itu. Bahwa ruah itu adalah sebuah ungkapan kekuatan dan kehadiran Allah yang penuh di dalam diri manusia, atau saya pakai istilah di dalam umat Allah, umatnya. Jadi ruah itu adalah ungkapan kekuatan dan kehadiran Allah. Kemudian yang berikut, saya mencoba untuk melihat spiritualitas itu, ya, adalah ruah Allah yang menggerakkan, memanggil dan menuntun manusia. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita memperhatikan, manusia itu dia dapat melakukan segala sesuatu itu karena adanya ruah itu. Ruah Allah yang menggerakkan dia, yang memanggil dia, yang menuntun manusia itu. Manusia tidak dapat berjalan sendiri. Manusia tidak dapat melakukan itu tanpa ada gerakan. Ya, ini kita melihat kalau perhatikan baik-baik dalam awal Allah menciptakan manusia, itu Kejadian 2 ayat 7 dan seterusnya. Nah, kemudian saya melihat lagi ini yang dikatakan oleh seorang tokoh, ya, dia juga tokoh spiritualitas yang namanya Abraham Maslow. Dia katakan bahwa bentuk spiritualitas atau individu itu bentuk spiritualitas secara individu sebagai tahap transendensi diri. Ya,
itu ada tahapan transendensi diri. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, menurut Maslow, itu ada tahapan. Ya, ada tahapan. Jadi bagaimana dia merenungkan kehidupan melalui pengalaman atau empirik dan menyadari adanya entitas atau keberadaan spiritual di luar dirinya. Jadi ada yang bisa yang menggerakkan dia, menyadarkan dia. Itu ada ya pengalaman-pengalaman yang dia alami. Nah, ini tahapan yang memang telah dilewati dengan berbagai bentuk pengalaman. Ya, yang semakin menguatkan identitas diri serta kesadarannya, ya, kesadaran dirinya. Jadi ada sebuah perkembangan. Nanti kita belajar, kita bisa bicara tentang Musa, bagaimana perkembangan itu terjadi. Nah, ini apa yang dikatakan Maslow juga yang saya kutip ini juga sesuatu yang penting untuk kita juga bisa belajar. Ya, bahwa ada sebuah tahapan berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam hidup, ya, yang semakin menguatkan identitas dirinya, ya, dan kesadaran dirinya. Nah, untuk sampai ke lebih dalam lagi, saya mencoba untuk melihat manusia. Itu siapa sebenarnya manusia? Secara singkat, saya mencoba untuk melihat, memahami siapa sebenarnya manusia. Manusia itu, dia tidak hadir dengan sendirinya. Tapi manusia itu diciptakan dalam rencana Allah. Dalam arti, Allah sendiri yang merencanakan untuk ciptakan manusia. Jadi hak cipta itu ada pada diri Allah, bukan manusia. Sehingga, tadi saya sudah singgung kata ruah, itu memang juga bagian daripada rencana Allah. Jadi manusia itu adalah ciptaan Allah, ada dalam rencana Allah. Manusia itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa memahami rencana Allah. Kemudian yang kedua ialah dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan di sana bahwa sebenarnya manusia itu diberikan tanggung jawab. Siapa yang memberikan tanggung jawab? Allah sendiri. Itu. Manusia mengusahakan dan memelihara. Jadi manusia punya tanggung jawab. Diberikan kepada dia. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, walaupun itu dikontrol oleh Allah, sejak awal Allah memberikan kepada manusia tanggung jawab untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Kemudian yang ketiga, memahami manusia itu, ini yang penting bagi kita adalah, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maksud daripada gambar Allah, artinya bahwa Allah menghendaki manusia itu untuk meneladani Allah. Ya, meneladani Allah. Sehingga hakikat diri Allah, Allah itu kasih, Allah itu ya benar, itu semua harus terrefleksi dalam hakikat hidup manusia, hakikat manusianya itu. Nah, itu gambar Allah. Sedangkan kata rupa itu untuk memberikan penekanan dan menguatkan gambar itu. Kalau kita bicara tentang manusia adalah gambar dan rupa Allah itu. Sehingga kita lihat bahwa yang kita bicara tentang masalah spiritualitas, sebenarnya ini harus tergambar dalam diri manusia itu, apa yang memang Allah telah berikan kepada mereka. Manusia harus merefleksikannya. Jadi hakikat manusia itu dia harus merefleksikan hakikat Allah. Karena dia harus mengikuti atau meneladani Allah. Itu kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama. Sehingga ada satu hal yang memang saya lihat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah manusia yang sifatnya psikosomatis. Artinya manusia itu terdiri dari roh, ya, pneuma, psiko, jiwa, soma, ya, tubuh.
Jadi secara komprehensif, manusia itu bersifat rohani, jasmani, dan jiwani. Jadi, pneuma psikosomatis. Itu manusia pada dasarnya. Sehingga kalau kita lihat di sini, bisa kita bicarakan tentang manusia, khususnya spiritualitas manusia itu, kita melihat dalam keutuhan manusia. Ya, keutuhan manusia itu kita melihat dalam masalah jasmaninya itu pasti ada terkait dengan masalah rohani dan masalah jiwani. Oke, itu saya ingin jelaskan sedikit tentang spiritualitas kalau kita lihat. Nah, sekarang saya ingin menerapkan spiritualitas itu untuk kita menghadapi ya atau bagaimana sikap kita terhadap pandemi ini. Khusus berkaitan dengan masalah ketidakpastian. Mari kita belajar dari Musa. Ya, pertama belajar dari Musa. Ya, Musa itu, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Saya hanya menyimpulkan, ketika Musa itu ada di Mesir, yang menarik sejak kecil, sejak bayi, ya, dia ada di Mesir, identitas dia, terus dia bertumbuh, identitas dia itu tidak berubah. Meskipun dia diadopsi. Ya. Meskipun Musa itu diadopsi. Seharusnya karena dia diadopsi oleh anak Firaun, anak perempuan itu, seharusnya dia harus merasa senang. Sudah tinggal di sana, nyaman. Tapi itu tidak untuk Musa. Apa yang terjadi? Kenapa sampai identitasnya itu tidak berubah? Karena kita melihat bahwa sejak kecil, ya, dalam tradisi orang Israel, biasanya, ya, seperti dalam kitab Ulangan pasal 6, dikatakan, ajarkanlah anakmu berulang-ulang. Yang diajarkan adalah tentang Tuhan. Tuhan yang Esa itu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Ya, itu diajarkan. Ya, dia diajarkan, dididik dengan baik. Semua tradisi Israel itu diajarkan kepada dia sampai dia bertumbuh, ya, identitas dia sebagai Israel, ya, yang selalu terkait erat dengan hukum Tuhan, terkait erat dengan Tuhan, itu tidak pernah lepas dari Musa. Karena itu ada ungkapan dikatakan, Musa meskipun 40 tahun dia ada di Mesir, dia menikmati zona nyaman itu, menikmati segala sesuatu. Tapi dia sendiri, ya, dia sendiri merasa bahwa dia bukan orang Mesir. Saya tetap orang Israel. Karena itu Musa bukan pahlawan bagi Mesir. Musa itu adalah seorang pahlawan bagi Israel. Ini yang saya lihat. Kemudian kalau tadi saya sudah jelaskan bagaimana nilai-nilai spiritual itu sudah diajarkan. Nilai-nilai itu sudah ditanamkan kepada dia. Ya. Lalu kemudian dia punya komitmen yang besar terhadap bangsa itu. Peduli terhadap sesama, ya, daripada nyaman di Mesir. Ini luar biasa Musa, punya sikap yang luar biasa. Kemudian yang keempat, Musa itu percaya kepada Allah. Justru di tengah ketidakpastian, kalau kita membaca, saya hanya mengambil beberapa bagian. Pertama, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 10. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14 itu kalau kita perhatikan di sana itu sesuatu yang sangat menarik. Justru di tengah-tengah ketidakpastian, Musa katakan, orang Mesir mengejar ke depan itu laut terberahu. Mereka tidak bisa lewat. Ini ketidakpastian. Tapi bagaimana cara Musa? Bagaimana Musa menanggapinya dan Musa melihatnya? Di tengah-tengah ketidakpastian, Musa percaya kepada Allah. Ini sebenarnya spiritualitas Musa yang terbentuk secara luar biasa. Ya, 40 tahun dia ada di istana.
40 tahun dia ada di padang gurun di Midian. Tradisi-tradisi Israel diajarkan kepada dia ketika 40 tahun itu dia ada di Midian. Dia banyak belajar di sana. Sehingga ia terbentuk. Dan pada akhirnya Tuhan memanggil dia. Dan ketika dia ingin dibawa, Tuhan membawa dia untuk, kalau bisa kamulah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Membebaskan orang Israel dari Mesir. Bukan hal yang gampang. Dalam ketidakpastian itu, kata-kata yang membuat saya luar biasa mengapa. Ketika menghadapi kenyataan itu, orang Israel sudah takut setengah mati, mereka sudah merasa bahwa ini tidak mungkin lagi kami akan mati di tempat ini. Tapi Musa katakan kepada mereka, jangan takut. Ini sebuah spiritualitas yang luar biasa dari Musa. Dan itu satu perjalanan. Boleh saya katakan apa yang dikatakan Maslow tadi. Ya. Itu transendensi dirinya. Sampai pada titik puncak yang dia sudah sungguh-sungguh memahami. Bagaimana relasinya dengan Tuhan. Dan bagaimana relasinya dengan orang Israel, dengan sesama. Dia tahu itu penting. Dan itulah inti spiritualitas yang ada pada diri Musa. Dalam ketidakpastian itu, dia punya keyakinan yang pasti. Jangan takut. Ya, lihatlah kepada Tuhan. Maka kamu akan tidak melihat lagi Mesir yang hari ini kamu lihat. Hari ini tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Itu kepercayaan Musa kepada Allah yang luar biasa. Ini terjadi memang. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Ya, untuk kita pahami. Kemudian kita melihat, Musa, ya, menanggapi pengutusan Tuhan, ya, menanggapi pengutusan Tuhan itu dengan meragukan kemampuannya. Itu kemampuan dirinya, dia sadar itu. Tapi akhirnya tetap dia melakukannya. Dia tetap melakukannya. Dia tetap berjalan. Dia tetap bertindak. Ini memang seolah-olah sebuah paradoks dalam diri seseorang. Secara, kalau kita lihat secara spiritual. Tetapi paradoks ini membuat kita belajar. Pada satu segi, dari segi kemampuan diri, ya, kita tidak mampu. Tapi dari segi kepercayaan relasi kita dengan Tuhan, bahwa kita harus melakukannya. Karena pasti Tuhan akan bertindak. Kemudian, Musa dikatakan tidak percaya diri untuk tugas pengutusan dalam Keluaran pasal 4. Namun ia tetap percaya kepada Allah. Ya, dia tetap percaya kepada Allah. Ini satu sikap yang luar biasa. Musa berani. Ya, Musa berani untuk meninggalkan. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya spiritualitas. Dalam kategori yang tadi sudah dikatakan Maslow, itu sampai dengan tingkat tinggi. Itu dia bisa menghadapi ketidakpastian dengan mempercayai Tuhan. Dan saya yakin Musa melakukan ini karena relasi yang begitu dalam dengan Tuhan. Sebelum Musa melakukan tugas ini, Tuhan menyatakan diri kepadanya. Ya, aku adalah aku. Itu di dalam teks bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita baca teks aslinya dikatakan Ehye Asher Ehye. Aku akan ada yang aku akan ada. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan, dan jaminan Tuhan itu karena relasi Musa dengan Tuhan. Bahkan kalau kita memperhatikan bahwa tingkatan spiritualitas Musa yang begitu luar biasa, akhirnya Musa adalah satu-satunya orang yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Itu. Ya, itu Musa. Kita melihat itu dari sisi Musa. Kemudian, yang berikut saya mau lihat sedikit dari Abraham dan juga Yusuf. Nanti sedikit tentang Daud, karena waktu kita terbatas. Saya melihat, misalnya Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil.
disuruh pergi ke negeri yang dia tidak tahu. Itu kan ketidakpastian. Bisa saja Tuhan tunjukkanlah kemana saya harus pergi. Ya, tapi Abraham mengikuti panggilan itu. Maka pergilah Abraham. Ya, maka pergilah Abraham. Abraham berangkat. Kenapa? Ya, ini sudah dimulai. Abraham sungguh mengenal Tuhan dengan baik, karena itu dia mengambil langkah. Meskipun itu tidak pasti untuk dia. Negeri mana? Dan tidak hanya itu. Dalam Kejadian 18 ayat 12 sampai 14 juga janji tentang keturunan itu. Ya, janji tentang keturunan. Mereka sudah umur sangat tua. Bagaimana mungkin itu bisa ada anak lagi gitu untuk meneruskan ini? Tapi apa yang terjadi? Justru Tuhan berbicara kepada dia, tahun depan kamu akan punya anak. Istrinya tertawa. Tapi yang menarik adalah Abraham akhirnya taat. Dia menerima. Walaupun itu tidak pasti tahun depan. Bisa jadi atau tidak. Sama dengan kita kan. Kalau kita pemegang janji Tuhan, kita berdoa. Sudah berdoa, amin. Tapi berikutnya belum pasti. Kita katakan, apa betul itu bisa terjadi atau tidak. Kita anggap itu ketidakpastian. Walaupun dengan kata-kata kita katakan, Tuhan luar biasa. Pasti Tuhan ini. Bisa, itu dengan kata-kata kita bisa. Belum tentu. Tapi Abraham lakukan itu. Karena apa? Kita lihat tingkatan spiritualitasnya. Spiritualitasnya karena relasi yang begitu dalam, dia mengaku dia tahu dirinya. Ya, dia mengenal Tuhan dengan baik, dia mengenal juga dirinya dengan baik, dengan akhirnya dia mengambil langkah. Kemudian yang berikut adalah Yusuf. Yang menarik bagi saya adalah kata Yusuf, kata penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai dia. Ya, Yahweh et Yosef. Ya, kata ini, Tuhan dengan Yusuf. Tuhan dengan Yusuf. Itu diulang dua di rumah Potifar. Dan yang kedua, di penjara. Ingat, di rumah Potifar, Yusuf punya kesempatan cukup banyak. Ya. Tapi ketika dia diuji oleh istri Potifar, Yusuf dengan tegas katakan, tidak mungkin aku berbuat dosa kepada Allah dengan melakukan hal ini. Sebenarnya Yusuf bisa melakukan apa saja. Karena dia punya kesempatan. Tapi itu tidak. Yusuf tidak melakukannya. Kenapa? Karena dikatakan Yahweh et Yosef. Ya, Yahweh et Yosef. Termasuk di penjara sekalipun. Tidak tahu kapan dia keluar dari penjara. Bahkan sebenarnya dia tidak punya kesalahan di situ. Tapi dia harus masuk penjara. Nah, ini sikap Yusuf yang menjadi pelajaran. Ya, bagaimana spiritualitasnya dia luar biasa. Dia menyadari akan penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi dia tidak bisa melakukan. Orang yang punya spiritualitas seperti ini, seperti Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Kata-kata itu, Tuhan menyertai Yusuf. Yahweh et Yosef. Diulang-ulang untuk membuktikan bahwa sebenarnya spiritualitas dia luar biasa. Ketika dia menghadapi banyak masalah dia mampu untuk menyelesaikannya. Ya, ketidakpastian, walaupun dia menghadapi itu, tetapi dia yakini penyertaan Tuhan atas hidupnya. Kemudian yang berikut adalah Mazmur 13. Mazmur 13, di situ Daud mempertanyakan ketidakpastian masalah yang sedang ia hadapi berkaitan dengan musuh. Dan kata yang dipakai oleh Daud di situ adalah kata atmatai. Sampai kapan? Ini ketidakpastian. Atmatai. Sampai kapan aku mengalami kondisi seperti ini? Situasi seperti ini. Musuhku menekan aku. Tapi yang hebatnya, kata atmatai ini
tidak disampaikan kepada orang lain. Atmatai ini objeknya adalah Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Ini atmatai. Lalu kemudian perhatikan bahwa ia jawab sendiri dalam bagian akhir daripada Mazmur 13 itu. Atmatai itu dijawab dengan Chesed Adonai. Dia dijawab dengan percaya kepada Chesed Adonai. Mempercayai. Chesed Adonai itu adalah sebenarnya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu seperti apa? Nah, kasih setia Tuhan seringkali saya memahami kata kasih setia Tuhan itu adalah dia bukan hanya perhatikan, dia bukan hanya peduli, tapi dia partisipasi di dalam pergumulan. Ya, dia itu bukan hanya simpati dan bukan hanya empati, tapi dia juga partisipasi di dalam pergumulan. Berarti Daud ketika dia mengatakan demikian, jawaban dia percaya kepada Chesed Adonai, maka sebenarnya Daud sendiri sungguh-sungguh sadar bahwa ketidakpastian itu ada jawabannya di dalam Chesed Adonai. Ini orang yang punya spiritualitas yang luar biasa. Saya kira kalau kita semua juga ketika menghadapi ketidakpastian, ada masalah, ada tekanan, bukan justru jawaban kita seperti ini. Justru jawaban kita lain. Jawaban kita adalah kita selalu menyalahkan orang lain, mencari jawaban kepada orang lain. Ya. Gitu. Kemudian yang berikut adalah Habakuk. Dalam pasal 1 ayat 2 kita belajar. Ya, di sana Habakuk pertanyakan sampai kapan, kata yang hampir sama. Sampai kapan semua yang terjadi di Israel akan berakhir. Menarik, tadi Daud memakai kata at. Ya. Ya, itu tapi ini at dipakai Daud memakai kata atmatai, tapi di sini Habakuk memakai kata at-ana. Ya. Sampai kapan aku punya ini terjawab? Ya. Sampai kapan? Ketika orang Israel sudah melakukan dosa dan akhirnya mereka ditekan oleh bangsa Babel atau bangsa fasik itu, ya. Habakuk bertanya, "Kenapa? Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan?" Ya. Ini ketidakpastian. Kapan, sampai kapan masalah ini bisa terjawab? Lalu dia jawab di dalam pasal 3 ayat 17-19. Dia sendiri. Dalam ketidakpastian. Ya, tetap meyakini. Tuhan pasti selesaikan. Kita seringkali dengar lagu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dan seterusnya. Sekalipun, kata sekalipun. Itu menunjukkan sebenarnya spiritualitas Habakuk yang memang cukup tinggi. Menghadapi kondisi itu dia sendiri punya kepastian. Ketidakpastian dia hadapi, tapi dia jawab kepastian ya bahwa Tuhan pasti selesaikan. Itu. Nah, itu yang saya lihat ya. Nah, saya mencoba untuk memberikan 3 kesimpulan. Maaf Bapak Ibu, mungkin terlalu ini, waktunya sudah cukup, jadi saya hanya memberikan 3 kesimpulan. Yang pertama, spiritualitas harus berawal dari Yahweh dan Debarim, artinya dari Tuhan dan Firman. Saya pakai catatan situ, starting point, focus point, dan finishing point adalah Theos dan Logos. Kedua, pandemi COVID-19 bukan akhir dari perjalanan, tetapi proses mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Ya. Ketiga, Tuhan Yesus satu-satunya andalan ketidakpastian. Pengetahuan kita tidak bersumber pada pola pikir kita atau pola pikir manusia, tetapi tergantung kepada pola pikir Allah dalam firman-Nya. Saya kira ini dulu saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan moderator, dan kalau ada yang bisa membantu untuk menjawab silakan juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Nathan untuk materi yang disampaikan. Ya, kita disajikan tokoh-tokoh dari Perjanjian Lama. Ya, oke. Bapak Ibu sambil ini sudah ada yang raise hand. Sebentar, ini saya mengingatkan kembali jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat atau coba lihat di kolom chat, masih belum ada. Kesempatan saya berikan pertama kepada Pak Pendeta Juliman Hareva yang sudah raise hand dari tadi. Ya, silakan Pak Juliman. Langsung ke pertanyaannya Pak Juliman. Pak Juliman jangan tanya. Bisa minta tolong di unmute teman-teman Pak Juliman ya. Pak Juliman. Pak Juliman, Resen akan menanyakan sesuatu kah? Halo, Pak Juliman. Silakan Pak Juliman boleh unmute sendiri. Oke, karena kita sambil tunggu Pak Juliman. Mungkin Pak Juliman lagi di mana nih Pak Juliman? Saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan ini dari Salomo Devi. Shalom Pak Nathan, mau tanya, di mana Allah saat pandemi COVID-19 ini Pak? Silakan Pak Nathan. Ya. Itu aja ya? Pak, itu aja Pak. Ya. Ya. Siapa namanya tadi yang tanya? Salomo Depi, Pak. Oh, Salomo. Wah. Baik. Kalau ditanya tentang di mana Tuhan ada pada saat pandemi ini, Bapak Ibu, ya khususnya Saudara Salomo, tolong diingat, kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Itu kehadiran Tuhan. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Sekarang kita sedang bicara pun Dia ada di sini. Itu berarti bahwa secara tegas saya harus katakan bahwa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan ada. Tuhan hadir. Gitu. Tuhan ada sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini. Karena Dia menciptakan bumi ini. Dia menciptakan manusia. Dia ada di sini. Ya. Gitu. Untuk sementara itu yang saya ingin tanya, apakah memang ada hal yang lebih ini lagi kalau pertanyaan ini? Gitu, Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak. Semoga cukup menjawab Pak. Semoga cukup menjawab Pak Salomo Devi. Saya kembali berikan kesempatan ke Pak Juliman yang raise hand dari tadi. Silakan Pak Juliman. Pak Juliman. Oke. Karena nggak ada, di kolom chat juga. Saya boleh bertanya? Dari mana ini Pak? Dari Yohanes Bogor. Oke, dari Pak Johannes ya. Oh, Bapak tadi nggak resen. Oke, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih.
yang saya ingin tanyakan bahwa beberapa minggu ini ada gereja yang sudah mulai pelayanan, sudah dibuka kembali, ada gereja yang masih belum buka. Tetapi ada perdebatan soal pandangan, Pak. Yang saya ingin tanyakan, ada yang belum buka mengatakan bahwa gereja yang sudah buka ini terlalu berani. Nah, gereja yang sudah buka, yang sudah mulai mengatakan gereja yang belum buka bahwa mereka takut, mereka tidak percaya pada kuasa Tuhan. Nah, kira-kira polemik yang terjadi menurut pandangan Bapak, apa yang Bapak bisa berikan solusi tentang pandangan yang berbeda? Yang satu berkata harus pakai hikmat, yang satu sudah jalan berkata kita percaya pada kuasa Tuhan. Dan ini memang terjadi perdebatan karena ada yang sudah buka, ada yang belum buka. Nah, pandangan Bapak bagaimana? Terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Langsung ini moderator? Ya, langsung Pak. Silakan Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Kalau kita lihat, memang kita ada di bumi Indonesia. Nah, yang mengatur dan menata ini adalah pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan, sudah ada batasan-batasannya, ya, sudah dibuat protokol kesehatan dan semua aturan yang sudah dibuat sudah ada. Nah, ada gereja yang terlalu berani, ya, karena percaya bahwa Tuhan akan melakukan, ya, hal-hal yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut. Kemudian ada gereja yang masih dalam tanda petik masih takut dengan kondisi ini. Nah, sebenarnya menurut saya, ini yang kita butuhkan adalah hikmat. Yang kita butuhkan hikmat. Hikmat dari Tuhan. Maksudnya begini. Kita hidup di bumi ini dengan semua peraturan yang ada. Ya, ada firman Tuhan dalam Roma pasal 13 katakan bahwa taatilah pemerintah. Nah, dengan hikmat kita juga dengan hikmat kita harus tahu. Aturan pemerintah ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membawa kebaikan bagi semua orang. Nah, menghadapi pandemi ini, kalau memang orang yang berhikmat, dia tahu pemerintah buat ini demi kebaikan bukan hanya gerejanya, tapi untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Sehingga dia juga harus punya hikmat. Kalau memang ini belum, jangan dulu dipaksa. Ada cara tersendiri yang harus dibuat. Kalau masih di rumah, ya dilakukan dulu. Ini hikmat. Karena masalahnya gini. Ini persoalan ibadah, ya, kalau ibadah kan sebenarnya dalam kondisi tertentu kita juga bisa belajar, kita bisa melihat. Bukan hanya harus berkumpul, ya, tetapi juga gereja rumah itu juga sah. Tapi dalam kondisi ini kita harus bijaksana, itu berhikmat untuk melakukannya. Dan juga yang kedua, yang memang takut ini saya tidak tahu apa belum berani untuk melakukan itu karena memang tidak berani karena kondisi atau karena lingkungan ataukah takut karena nanti penyebaran. Ya, takut karena penyebaran. Ya, jadi saya pikir yang paling penting adalah dengan hikmat ini tadi saya katakan taatilah pemerintah. Karena kalau kita menaati Tuhan, kita juga harus menaati pemerintah. Pemerintah membuat ini untuk kebaikan kita. Kalau menurut saya itu hikmat itu yang paling penting. Ya,
memang hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu takut akan Tuhan, pemerintah juga adalah pemberian Tuhan untuk kita. Jadi kita juga harus sadar. Gereja hadir, gereja juga harus tahu akan hal ini. Itu menurut saya, Pak John, Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Nathan. Ya, ini Pak ada pertanyaan ini Pak lewat kolom chat. Shalom Pak Nathan, menghadapi COVID-19 kita butuh spiritualitas. Yang terjadi adalah ibadah dibatasi. Apakah ini ujian spiritualitas ataukah malah kesempatan iblis mencuri spiritualitas dari Pak Agus BP, Pak? Ujian spiritualitas. Ya. Pembatasan ini apakah termasuk ujian spiritualitas? Oke. Ya, baik. Terima kasih. Pak Agus ya? Ya, Pak Agus BP. Ya, baik. Pak Agus, terima kasih. Menurut saya, kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang pembatasan, ya, pembatasan ini adalah ujian masalah ini adalah ujian spiritualitas. Saya setuju. Ya. Ini adalah juga ujian spiritualitas kita. Ya. Begini. Saya ada baca satu buku. Seringkali orang bicara tentang iman atau berkaitan juga dengan masalah spiritualitas. Spiritualitas itu tidak bisa kita katakan bahwa spiritualitas itu dibuktikan lewat rajinnya beribadah, belum tentu gitu. Ya. Karena dia dalam buku itu ditulis dia memberikan contoh bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mereka aktif berdoa di jalan, mereka aktif mengajar dan seterusnya. Tapi belum tentu itu spiritualitas mereka itu itu disebut spiritualitas yang baik, yang bagus, belum tentu. Karena Tuhan Yesus sendiri kritik. Nah, berkaitan dengan masalah ini, menurut saya ini memang satu ujian spiritualitas. Ya, ini satu ujian spiritualitas bagi kita. Ya. Jadi katakanlah ujian spiritualitas ini membawa kita untuk mengambil waktu keheningan. Ya. Tidak lagi terlalu banyak aktivitas, kita menggunakan waktu lebih banyak. Ya. Jadi nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Selama kita sibuk, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak muncul. Misalnya, mungkin kita bertanya, untuk apa? Ya, untuk apa saya hidup? Untuk apa? Untuk siapa saya hidup? Ya, apa yang aku takutkan? Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Dan itu akhirnya kita ajukan justru kepada Tuhan. Ya, kalau kita katakan ini. Ini sebuah ujian spiritualitas. Saya kira tadi saya sudah jelaskan tentang Yusuf. Ujiannya luar biasa, tapi dia bisa lewati. Tantangan luar biasa, dia bisa lewati. Tapi itu ujian. Gitu. Ya, kalau Tuhan menyertai dia, kenapa harus hal-hal seperti itu terjadi? Gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita katakan ini pembatasan ini justru menolong kita juga sebenarnya pada satu sisi. Ya, pembatasan ini untuk menolong kita. Mungkin kita selama ini dengan keluarga itu kita seringkali abaikan. Sangat sedikit waktu dengan keluarga. Tapi dengan adanya ini, pembatasan ini menolong kita untuk duduk dengan keluarga. Jarang bicara dengan anak. Gitu. Ya. Saya punya pengalaman selama COVID-19 ini, ya, selama pandemi ini, kami akhirnya dalam keluarga itu, ya, ada dua ponakan saya itu, kami beribadah pagi, kemudian dan malam. Dan itu biasanya kalau ibadahnya kami itu dalam keluarga, itu waktunya hanya biasanya 15-20 menit. Tapi yang ini, itu pagi itu kita bisa 1-1,5 jam. Kalau malam bisa sampai 2 jam. Diskusi panjang lebar. Selama 4 bulan ini, sampai hari ini. Jadi, menurut saya ini juga ujian spiritualitas. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nathan. Ini ada pertanyaan ini Pak. Sejauh mana tokoh-tokoh PL seperti Yeremia, nabi yang menderita,
dapat memahami kedaulatan Allah di tengah ketidakpastian. Karena kadangkala ada narasi keluhan yang datang dari para nabi, Pak. Gitu, Pak. Ya. Oke. Wah, ini menarik ini. Ini juga kan pertanyaan untuk hamba-hamba Tuhan ini gitu. Ya, ya. Baik. Saya kira betul apa yang memang dikatakan. Kalau kita lihat Yeremia, Nabi Yeremia itu selama 40 tahun dia melayani, dia berkhotbah. Itu tidak ada yang bertobat. Ya, dia tidak ada yang bertobat sampai dia mengeluh, sampai dia katakan lebih baik aku tidak dilahirkan. Tuh, apa maksudnya? Dan dia mengeluh. Pada satu sisi kita harus sadar bahwa saya hamba Tuhan, ya, pada satu sisi Yeremia itu adalah manusia. Ketika menghadapi persoalan, apakah dia tidak bisa mengungkapkan secara jujur kepada Tuhan? Dia ungkapkan. Ya, tapi pada sisi yang lain, dia tidak berhenti berbicara. Dia tidak berhenti untuk melakukan apa yang memang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan perutusan dia. Dari awal dia sudah katakan pada Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku masih muda. Dia sudah katakan itu semua alasan. Tapi dia bisa melakukannya. Dia akan terus melakukannya. 40 tahun loh itu. Wajar atau tidak? Kalau dia sewaktu-waktu mengungkapkan. Yang mungkin kita abad ini tidak pernah bersungut kalau menghadapi masalah. Mungkin ya, kita abad ini tidak akan bersungut. Tapi Yeremia mengalami kenyataan. Realitanya sebagai manusia itu sesuatu yang boleh saya katakan itu manusiawi. Dia ungkapnya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa keluhannya dia itu menunjukkan ketidakpercayaannya dia kepada Tuhan. Bukan. Ya. Tapi itu justru mengungkapkan sebenarnya karakter dia dan sebenarnya itu juga spiritualitasnya dia. Gitu. Sesuatu yang wajar yang diungkapkan. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nathan. Ya, Bapak Ibu kita masih punya waktu 20 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi silahkan kalau misalnya mau bertanya langsung silahkan gunakan fitur raise hand. Terus kalau enggak silahkan ditulis di kolom chat. Ya Pak Nathan, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Nathan. Ya. Malam Pak Nathan, ada yang mengaitkan pandemik ini dengan permasalahan ekologi. Jika demikian, ada kemungkinan manusia memiliki andil akan permasalahan pandemik ini. Bagaimana bentuk spiritualitas ekologi dalam PL? Gitu Pak. Wow. Saya nggak pernah kepikir sampai di situ. Ya, tapi kalau bicara tentang ekologi, artinya ini kan kalau disampaikan pandemi ini dalam hubungan dengan ekologi, ya kalau dalam perjanjian lama itu juga ada sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah ekologi. Itu memang masalah ekologi itu karena masalah andil manusia. Itu sudah pasti. Karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengikat perjanjian mereka untuk mengelola dan memelihara. Mereka tidak melaksanakannya dengan baik karena tanggung jawabnya. Apalagi post dosa. Itu sudah terjadi. Jadi bisa saja, menurut saya, bisa saja pandemi ini, bisa saja, ya, itu juga terkait dengan masalah ekologi. Apalagi terkait dengan masalah ekonomi. Gitu. Oke. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya tadi. Oke, ini Pak ada yang raise hand Pak ini. Akun atas nama Nila tadi mana tiba-tiba? Wah. Ya. Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Nggak jadi kayaknya Pak. Ya.
Pak Nathan, Pak moderator saya. Yosep. Oh, Pak Yosep. Oke. Saya pikir Pak. Ya, oke. Malam Pak Nathan. Malam. Iya, oke. Tadi saya simak Pak Nathan sudah jelaskan spiritualitas, terutama fokus kepada para nabi ya, para nabi. Ya. Tapi yang saya mau tanyakan adalah bagaimana spiritualitas bangsa Israel, Pak? Ya, umpamanya tadi Bapak sampaikan tentang Yeremia, ya, tidak ada satupun yang bertobat, gitu kan? Coba Bapak mungkin bisa jelaskan formalitas formalitasnya atau bagaimana, atau apakah hanya formalitas ibadahnya atau memang pesan yang disampaikan kepada bangsa Israel dampaknya seperti apa? Apakah mereka memang betul-betul tidak mengerti? Macet. Macet Pak Yosep. Oke. Sudah. Oke, malam Pak. Ini dari Bu Mawar dan Pak Yosep, akun atas nama Pak Yosep dan Bu Mawar. Penjelasan Bapak tadi menyangkut ibadah tidak harus di gereja. Bagaimana menjawab jemaat yang akhirnya sudah terbiasa di rumah saja, sehingga pada saat kondisi normal malah malas ke gereja. Ya, ini menarik ini Pak, karena sudah terbiasa ibadah online, ya kan, dan juga pindah-pindah gereja, malahan lebih sering kan, kayak gitu. Jadi bagaimana nih Pak? Silakan Pak. Ya, tadi Pak Yosef itu bertanya tentang bangsa Israel, ya, Yeremia bahkan juga beberapa nabi yang lain, ya. Memang sebenarnya kalau kita bicara tentang bangsa Israel, ingat bahwa Tuhan sudah memilih mereka menjadi miliknya. Tetapi mereka seringkali melanggar perjanjian. Bahkan sebenarnya istilah yang dipakai mulai dari zaman Musa, ya, mulai dari zaman Musa sampai dengan zaman Maleaki, itu Israel selalu disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan yang disebut mereka ini adalah kemudian Ros Eben, kepala batu. Ya, hukum diajarkan berulang-ulang. Perintah Tuhan disampaikan berulang-ulang. Ya, Taurat diajarkan terus-menerus kepada mereka. Tapi mereka tetap melanggar, tetap melakukan, ya, melakukan pelanggaran dengan terutama menyembah ilah lain. Sehingga sebenarnya seringkali, minta maaf terkait dengan masalah gereja, orang Israel seringkali pada akhirnya hanya berorientasi kepada ibadah yang sifatnya hanya ritual. Ya, ritual. Tapi tidak melihat ibadah itu sebagai sebuah pertemuan dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Itu yang terjadi. Dan kalau kita bicara tentang gereja pada masa kini, ya, bicara tentang malas gereja, malas pergi ke gereja, ya, bisa saja. Banyak itu yang terjadi. Sebelum ini, pandemi juga banyak yang terjadi. Nanti kalau sudah sakit, lalu diminta pendeta atau majelis jemaat datang kunjungi, gitu. Ya, tapi dia sendiri tidak. Nah, ini kalau menurut saya, tradisi ini seringkali dilakukan oleh, ya, orang Israel. Nah, kita berharap bahwa memang ada ada ayat yang katakan dalam Ibrani itu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Betul bahwa harus, kolektif itu harus, ya, kolektif itu harus. Tapi dalam kondisi seperti ini, memang kalau sudah diatur memang tidak harus kita ini. Akhirnya kita bisa di rumah sendiri, ya. Tapi sesudah ini jangan kita harus, karena itu aturan gereja. Tetapi yang paling utama bukan soal harus hadir, tapi masalahnya adalah motivasinya. Gitu. Karena ada orang yang ke gereja, dia betul hadir di gereja, tapi dia melihat gereja, dia merasa tidak puas, bosan dia, sudah tidak mau datang. Ya, kalau dengar khotbah yang orang itu sudah tidak bisa lagi, sudahlah tidak mau lagi. Nah, ini seringkali kan terjadi. Nah, di sini memang sebenarnya tergantung kepada juga pendeta jemaat atau gembala yang bagaimana membimbing, menuntun domba-dombanya, gitu. Bagaimana menuntun. Jadi kalau orang malas gereja, ya itu juga tidak hanya orangnya itu, tapi juga mungkin tanggung jawab gembala jemaat dan juga pengurus-pengurus gereja. Mungkin itu aja, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mempersilahkan lagi untuk tadi Pak Juliman atau Pak Anderson tadi yang resen, yang angkat tangan tadi, silahkan. Siapa yang mau duluan ini? Ada Pak Juliman, ada Pak Anderson, silahkan. Pak Pendeta Anderson dan Pak Pendeta Juliman Harepa. Masih adakah di sini? Oke, kayaknya Pak Anderson lagi keluar dari room ini tadi. Semoga nanti balik lagi. Oke, saya bacakan ini dari penginjil Jovial Tampu Bolon. Shalom, Pak. Pertanyaan saya, apa penjelasan yang menguatkan iman kepada jemaat secara singkat, padat, dan jelas tentang kondisi pandemi dan iman Kristen? Terlebih jika kita mengutip dari PL. Sehat selalu, Pak. Tuhan berkati. Singkat, padat, dan jelas, Ya. Pak. Ya. Baik. Jadi apa yang tadi saya sudah sampaikan, yang pertama untuk kita, untuk jemaat, kita ingat bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini, ya, kita harus ingat bahwa ini bukan akhir. Tapi ini adalah proses bagi kita untuk makin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Artinya bahwa kita harus makin membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya, membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan apa? Pertama, memang kehidupan doa kita itu harus kita tingkatkan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu harus kita tingkatkan. Perenungan kita atau pembelajaran kita akan firman Tuhan itu harus kita juga tingkatkan. Ya, selama ini kita cuma hanya mendengar di gereja. Tapi sesudah itu selesai. Nah, jemaat sekarang kita harus belajar. Ya, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kita menghadapi ketidakpastian ini. Gitu. Ya, tadi saya sudah katakan, ya, spiritualitas itu harus dimulai, ya, dari Tuhan dan firman. Starting poinnya, fokus poinnya, dan juga finishing poinnya. Harus, ya, dari Theos dan Logos. Mulai dari situ. Kalau kita kekuatan kita tanamkan di situ. Dan di tengah-tengah pandemi ini sebuah momen dan sebuah kesempatan yang baik bagi kita. Ya. Untuk kita bisa membangun kembali hubungan atau relasi kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ini yang harus kita ini. Ya. Saya kira itu yang paling penting bagi kita. Oke. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini ada lagi dari Pak Ramses. Sebentar, saya bacanya.
apakah tetap beribadah bersama di gedung gereja di tengah kondisi pandemi seperti ini bisa diartikan sebagai usaha mencobai Tuhan, Pak? Oke. Ya, teruskan, Pak. Terus ada satu pertanyaan lagi, Pak, ya, mungkin bisa dijawab bersama-sama ya, Pak, ya. Ya. Shalom, Pak Nathan, ini dari Ibu Riang Waru. Terima kasih, materinya sangat memberkati. Saya mau tanya, di zaman PL, Allah dianggap sebagai Allah yang kejam karena petaka selalu berkaitan dengan hukuman dosa. Sedangkan zaman perjanjian baru, Allah dianggap sebagai Allah yang kasih. Kita kan hidup di zaman PB. Apakah pandemi ini dapat dikatakan bahwa Allah dalam PL muncul lagi, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, oke. Ya. Boleh. Ya. Baik, yang pertama tadi, apakah dengan pandemi ini Allah ibadah di gereja kita paksakan, berarti kita mencobai Allah. Ya, kalau saya berpikir ini sebenarnya kita melanggar dulu pertama peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Toh kalau namanya ibadah kan bukan mencobai Tuhan. Ataukah karena memang melanggar peraturan baru kita katakan ini kita mencobai Tuhan? Saya kira tidak juga. Gitu. Jangan kita anggap itu mencobai Tuhan. Tapi bukan hanya mencobai Tuhan. Kita melanggar apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang adalah utusan Tuhan. Gitu. Tuhan hadirkan pemerintah untuk mengatur, menata kehidupan kita. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, jangan kita pakai istilah itu. Bagaimana, siapa yang bisa mencobai Tuhan? Ya, saya kira sulit untuk kita katakan demikian. Tapi ya, bolehlah mencobai Tuhan dalam arti melawan Tuhan. Bisa saja. Kalau mau, ya silakan. Gitu. Yang kedua, ini memang saya sudah sering kali dengar. Dari dulu waktu saya belajar juga sudah dengar. Ya, Allah PL adalah Allah kejam, Allah PB adalah Allah yang penuh kasih. Saya kira konsep ini konsep yang keliru. Ya. Begitu. Karena kalau kita perhatikan bahwa bagaimanapun juga Allah itu tetap sama. Allah adalah kasih. Ingat konteks perjanjian lama itu berbeda dengan konteks perjanjian baru. Konteks perjanjian lama itu sebenarnya untuk Israel itu pengujian yang luar biasa untuk mereka. Dan perhatikan bahwa sebenarnya mereka yang mendapatkan hukum itu secara hukum Taurat itu secara langsung dari Tuhan melalui Musa. Dan mereka diajak supaya mereka belajar banyak hal. Ya, tapi ketika mereka melanggar dan ingat dosa Israel itu yang paling parah adalah menyembah kepada Allah lain. Yang pertama dan hukum yang kedua. Dan itu sangat parah. Dan itu diulang-ulang, lakukannya ulang-ulang. Ya kalau memang mereka melakukannya ulang-ulang, ya Tuhan tolong nggak usah lagi hukum. Ya. Tapi ingat, hukuman Tuhan itu justru berupa sebuah peringatan, teguran untuk mereka berbalik. Tuhan tidak menginginkan mereka hancur. Itu hukuman Tuhan dan itu bagian daripada kasih karunia dan anugerah. Itu cara Tuhan mendidik mereka. Ya, dalam perjanjian baru. Ya, keras Tuhan Yesus juga berbicara kepada para Farisi. Hai engkau keturunan ular beludak. Bukan kayak itu tegas dan keras. Gitu. Ya, tapi karena konteksnya itu berbeda. Jadi jangan menganggap Allah dalam perjanjian lama beda dengan Allah dalam perjanjian baru. Sama. Tidak ada bedanya. Sama. Allah yang sama. Hanya konteksnya itu berbeda. Ya, Israel sebagai bangsa, kemudian nanti dalam perjanjian baru ini memang Israel lalu kemudian muncul gereja. Ya, kalau sewaktu-waktu Tuhan juga bisa menghukum. Jadi bukan berarti bahwa pandemi ini adalah Tuhan perjanjian lama itu melakukan tindakannya. Saya kira itu kekeliruan. Allah itu adalah kasih, Allah itu juga adil. Kedua-duanya berjalan.
Kalau kita anggap ini adalah hukuman, tapi menurut saya ini bukan hukuman, ini adalah teguran. Teguran untuk manusia secara menyeluruh. Karena ini bukan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya, orang percaya juga mengalaminya. Gitu. Jadi ini adalah sikap keadilan dan sikap kasih Allah. Jadi jangan bilang Allah perjanjian lama berbeda dengan Allah perjanjian baru. Waduh, bahaya itu. Baik, terima kasih Pak Jojo. Ini ada pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan Bu Ingrid. Jadi bertanya Bu, silakan Bu. Ya, Pak Nathan, ini karena waktu, jadi katanya ini pertanyaan terakhir ya. Pemahaman saya bahwa malam ini kita bicara soal pandemi dan spiritualitas perjanjian lama, sebelum kita melihat jauh kepada jemaat yang kita layani, kepada dunia ini, kepada ekologi, dan lain-lain, dan macam-macam, sebenarnya bagi saya adalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Menurut saya begitu Pak Nathan, dari apa yang Pak Nathan sampaikan, bahwa spiritualitas berbicara soal bagaimana eksistensi saya dalam intimasi dengan Tuhan. Nah mungkin di akhir seminar ini sebelum kita selesai, mungkin Bu Nathan bisa menolong kita sedikit untuk cek dan recheck sekaligus reflektif begitu. Karena saya sendiri secara pribadi khawatir kita sibuk dengan bagaimana menguatkan jemaat, bagaimana dari seminar satu ke seminar yang lain, bagaimana mengonlinekan semua pelayanan dan semua ibadah kita, tetapi kemudian kita lupa untuk mengecek spiritualitas kita sendiri. Maka karena spiritualitas itu kembali adalah intimasi dan merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka pertanyaan saya adalah sebelum kita mengakhiri seminar ini, supaya kita pulang dengan kemudian juga saya secara pribadi mengecek spiritualitas saya, pertanyaan saya adalah apakah ada indikator-indikator yang dapat mengukur untuk saya, untuk kita mengecek apakah di tengah situasi pandemi ini spiritualitas saya semakin intimasi dengan Tuhan, atau justru saya hanya secara cover saja terlibat dengan begitu banyak kegiatan rohani, tapi sebenarnya spiritualitas saya tidak intim dengan Tuhan. Nah, saya rasa itu menjadi refleksi dan evaluasi. Mungkin Pak Nathan bisa memberikan sedikit indikator-indikator bagi kita untuk cek spiritual kita. Terima kasih Pak Nathan. Ya, terima kasih. Jadi apa yang sudah dikatakan itu memang itu yang saya maksudkan. Jadi hal yang pertama yang memang harus kita perhatikan adalah masalah relasional kita. Relasi kita secara vertikal. Relasi kita dengan Tuhan. Artinya begini, bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita mampu melihat semua hal yang terjadi di luar kita. Nah, ini berkaitan dengan eksistensi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melihat, mengevaluasi diri kita, relasi kita dengan Tuhan. Nah, saya ingin menjawab ini dengan sebuah sharing, pengalaman saya. Ada dua hari yang lalu, saya kembali merenungkan dalam masa pandemi ini. Ya, selama ini, maaf, saya seringkali kalau mau khotbah, saya mempersiapkannya, ya. Nah, karena hanya untuk khotbah saya mempersiapkan dengan baik. Tapi secara rutin saya mencoba untuk memahami Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru, dan di situ saya harus memahami siapa Tuhan itu lebih dalam lagi. Itu saya tidak lakukan. Dan 2 hari yang lalu itu mengingatkan saya. Di sini sebenarnya spiritualitas saya memang belum mencapai apa yang memang diharapkan. Yang seharusnya dalam proses pengalaman seharusnya saya sudah sampai di situ. Seharusnya sudah sampai pada titik yang lebih tinggi. Tapi itu pengalaman saya. Dan waktu saya evaluasi saya langsung pikir, ya ini saya sekarang mulai mempersiapkan diri, tiap hari saya harus baca dan mencoba untuk memahami dan menggali. Itu hal yang pertama, untuk melihat ya perkembangan spiritualitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan ibadah saya, persekutuan saya.
Ini pribadi. Seringkali kalau bicara tentang masalah diri kita sendiri, ini relasi kita dengan Tuhan itu harus dibuktikan dengan relasi kita, dengan masalah internal kita dengan diri kita. Siapa sebenarnya saya? Ya, saya mulai pikirkan dan saya mulai merenungkan. Dan ini harus dilihat karena masalahnya seringkali ada orang yang terlalu fokus kepada dirinya saja, itu baik, tetapi tidak punya dampak. Ini yang berbahaya. Dan saya mulai berpikir sampai ke situ. Saya berterima kasih karena saya diberikan tema ini untuk saya mengevaluasi diri saya juga. Ya. Sehingga saya mulai mengoreksi diri saya. Bagaimana relasi saya, diri saya ini? Apakah sudah sampai pada titik di mana yang Tuhan inginkan? Itu yang saya rasakan. Yang ketiga sebenarnya, saya bisa, indikator yang berikut yang ketiga adalah, saya bisa melihat bagaimana sebenarnya relasi saya dengan orang lain. Ini spiritualitas yang paling penting. Relasi saya dengan orang lain. Apakah memang dengan relasi saya selama masa pandemi ini, relasi saya yang saya sudah koreksi, lalu memperbaikinya, kemudian itu dibuktikan relasi saya yang sama. Apakah selama ini kepentingan saya saja dan seterusnya. Ini sebenarnya ini terkait dengan masalah spiritualitas. Dan itu tergantung spiritualitas saya melihatnya. Gitu. Nah, ini yang memang menurut saya ya terjadi dalam diri kita. Ini kita mulai menyadari akan diri kita. Saya kira itu aja, Ibu Ingrid. Ya. Maaf. Ya, terima kasih Pak Nathan untuk penjelasannya. Masih ada waktu kesempatan 1 menit. Pak Nathan silakan untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Sebelum kita akhiri semuanya nih, Pak. Silakan, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bahwa spiritualitas yang sejati itu lahir dari hati yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Dan spiritualitas itu akan terus berkembang berdasarkan pengalaman-pengalaman, kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang sulit dalam hidup ini. Selalu kita alami, dan itu sebenarnya satu peningkatan spiritualitas, ya. Dan ini ditekankan terutama harus kita jaga bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan karena itu dengan relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan menghadapi ketidakpastian ini dengan meyakini bahwa Tuhanlah yang memberikan kepastian bagi kita di tengah-tengah ketidakpastian ini. Saya kira ini aja, Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus lewat reaction ini. Kita berikan aplaus buat narasumber kita. Ya. Oke, Pak Nathan, terima kasih. Dan juga setiap Bapak Ibu yang sudah bergabung. Bapak Ibu, kami mohon maaf karena masih ada pertanyaan, tapi kami tidak bisa menyampaikan ya karena keterbatasan waktu. Oke, untuk panitia, kalau ada pengumuman silahkan, saya persilahkan Bapak Ibu. Setelah dengar suara Pak Nathan, serasa ada di Batu. Pak Jul ini dari tadi dicari loh. Itu siapa Pak Juliman ya? Serasa di Batu sekarang. Ntar pasang muka nangis lagi. Pak Keral. Iya, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Nathan yang telah menyampaikan materi dan tentunya kita semua diberkati. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadiran. Screen besar dong Pak, screen besar. Ya, terima kasih untuk bagaimana Pak? Screen-nya bisa biar semua dapat di layar.
Iya, ini masih mau ditayangkan. Oke, makasih, sorry. Ya. Boleh ditayangkan pengumuman tadi? Baik, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian sebagai peserta dalam 3 kali atau 3 seminar atau Zoominar yang telah dilaksanakan. Dan persembahan sukarela atau mungkin persembahan sukacita begitu ya, dapat dikirimkan ke nomor rekening yang telah tertera dan juga telah dibagikan di grup WA Zoominar seri 3 ini. Dan juga ada titipan pengumuman dari Sekolah Tinggi Teologi Providensia Adonai untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Dapat dilakukan secara online, ya, jadi tidak harus tatap muka, dapat dilakukan secara online dengan bisa men-scan barcode atau juga pendaftaran yang ada website pendaftarannya. Baik, selanjutnya kegiatan pada malam hari ini dan juga yang sebelum-sebelumnya yang telah dilaksanakan tentunya dapat terlaksana dengan baik karena ada teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan Zoominar. Ya, kami semua juga mengucapkan terima kasih, sama-sama terima kasih, panitia mengucapkan terima kasih, dan peserta juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja. Baik, kita akan, sebelum doa penutup, kita akan foto bersama. Diminta kepada kita semua boleh mengaktifkan gambarnya. Kita akan foto bersama. Foto bersama akan dipandu oleh Ibu Pendeta Ingrid. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu. Ini adalah hal yang wajib ya. Nanti menyesal nggak bisa tidur. Jadi tolong wajahnya semua dikasih hadapkan ke HP sedekat mungkin. Ya, pasang senyum yang manis. Oke. Baik. Yang spiritualnya paling bagus pasti senyumnya paling manis ya. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu, ada 3 layer. Jadi saya akan 3 kali ambil. Jadi selama hitungan 3-nya belum selesai, belum boleh mingkem ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, oke. Ya, layer yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Layer yang ketiga, yang terakhir. Oke. Ibu Ratnawati Tambunan, Ibu Suci, Bapak Erwin, Ibu Ivon. Ini di layer ketiga beberapa yang nggak muncul video. Oke, saya anggap saja sinyalnya kurang bersahabat ya. 1, 2, 3. Oke. Bagi yang ingin dapat foto boleh 100.000 1 lembar ya. Terima kasih. Luar biasa foto Zoom-nya. Baik, kita akan menutup di dalam doa. Apakah Kak Deti masih di tempat? Baik, jika tidak ada, mari kita berdoa. Bersama-sama mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang tetap memelihara kehidupan kami begitu sempurna. Meskipun sebagai umat Tuhan pada saat ini, kami mengalami situasi yang menyulitkan melalui pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Ada banyak anak Tuhan yang menderita secara fisik, tidak sedikit anak Tuhan yang mendapatkan tekanan dalam perekonomian, dan juga ada dari kami yang mengalami permasalahan secara psikis dan juga secara rohani. Malam hari ini kami dikuatkan kembali melalui teologi Perjanjian Lama dan tokoh-tokoh, contoh-contoh teladan hidup dari tokoh-tokoh Perjanjian Lama untuk meningkatkan kembali kerohanian kami. Kami dikuatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami
dan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Nathan yang telah menjadi narasumber. Tuhan berkati pelayanan dan pekerjaan hamba-Mu ini secara khusus sebagai ketua di STT Providensia Adonai. Terima kasih untuk hadiran seluruh peserta. Tuhan yang memberkati kami semua dalam kegiatan dan pelayanan kami masing-masing. Demi Kristus Sang Kepala Gereja kami berdoa. Amin. Terima kasih Shalom. Pak Era, terima kasih. Boleh kita saling memberikan salam. Terima kasih Pak Nathan. Salam Pak Joni. Oh, Mas Tri. Pendeta muda Tri Yulianto. Senyum aja. Terima kasih Pak Nathan. Terima kasih Pak Nathan. Terima kasih Pak Nathan. Terima kasih Pak Nathan. Netia, makasih. Netia, Tuhan berkati. Terima Pak Nathan. Tuhan berkati. Tuh tidur keluar. Ayo, Sel. Darius. Ayo, Sel. Iya. Hebat. Mana tuh tidur keluar? Ya, tadi. Wah, ribut sekali ya. Ani. Reunian. Ribut. Ada kau, Tri. Hei. Tri. Halo. Ya. Awas kau ya. Ini Opa. Kacau ini. Halo Pak Jo. Ribut sekali, gak bisa denger. Dari Kalimantan. Ibu Meli. Pak Jo. Pak Jon. Meli. Halo. Halo Mas Jojo. Halo Bapak Jon. Bunda Meli. Apa? Oma Lili. Oma Lili. Dari Bandung Kak Suri. Thank you. Halo. Suri, kok sudah Bandung Kak? Halo Suri. Alas Bapak beribut. Hai Bapak. Lihat ya, aku bersebelah. Nova. Tidak. Kan sama itu ya. Aduh, ada Bapak Jon. Hey, Halo ada Bapak Leo. Jon. Aduh, banyak sekali. Hai Leo. Ampun. Kamu Noda. Abe, kok di mana Abe? Tuti nggak bersebelah. Aduh, Ibu Leli, Kak Tuti. Apa kabar? Halo. Apa? Kabar baik. Bunda Leli apa kabar? Saya Mabon. Ibu Leli. Salah. Ibu Leli gimana kabar? Apa kabar, Bapak? Kabar baik Aduh, Suri. Kak Feby gimana kabar? Susah. Aduh, siapa lagi ya? Halo Ibu. Apa? Bu Marcella. Bapak. Kabar Bu Marcella. Nah, kami baru nongol. Dari tadi Pak Tri cuma lagi menyimak aja, suaranya terlalu bising.
Aja pasang foto kambing aja lah. John, Ibu Masela, Abe. Semua Bye-bye semua. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Nathan, Pak John. Terima kasih Tuhan berkati. Pak Geral. Sip. Oke. Tuhan berkati, sehat-sehat Pak. Ya. Tuhan berkati semuanya. Semua. Pak Jojo, terima kasih moderator. Oke, Jangan lupa panitia. pakai masker. Yuk. Thank you Terima Jojo. kasih semuanya. Aduh, kena semua deh. Terima kasih Pak Nathan, Pak Jojo, Pak Gara. Pak Jem. Terima kasih. Ah, Henning ada suaranya. Ini Pak- Ponto. Halo Ibu. Pak Geral. Sorry, itu. Bagaimana Pak? Kak Heni Ponton, Pak nggak ada Daniel, suara. Dalam Benua. Iya, sorry. Bentar lagi saya jadi. Henny. Ya, Pak. Saya jadi narasumber. Ya kan, Nak? Nanti sebentar lagi saya narapidana. Oh. Apa nih? Itu Pak Daniel. Nova. Ada Nova Diam-diam. Dadung ya, ada Nova Dadung. Halo Kak G. Ya ampun. Halo Leo. Leo. Yo mata Leo. Noda mana? Noda. Ya, hai Daniel. Dari Petra kelas cuma kita dua ya. Iya. Cuma kita berdua. Pak Joseph. Buka masker itu, buka masker. Baru nongol. Kenapa kau pakai masker? Iya. Lagi Sama pakai tempat masker. kerja, Pak. Lagi flu. Awas tebarkan virus. Masih di tempat Daniel. kerja. Oh, masih tempat kerja. Ya, kerjalah dengan baik. Ya, dia pakai itu kena virus, phishing nggak lurus. Itu Pak Jazul, masuk itu. Astaga. Pak Yosef ini. Mana James Luhili mana kan? Baru masuk itu lagi. Itu bawa Bunda kaget. Leli. Leli tuh. Apa kabar Bun? James Luhili mah terlambat sekali.